Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi cerita mengenai pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction. Video ini hanya sekedar berbagi cerita, tidak bermaksud untuk membandingkan alat yang satu dengan alat yang lainnya, dan juga saya bukan expert di bidang PCR. Jadi video ini dibuat hanya untuk berbagi cerita. Andai kata ada kesalahan, mohon untuk diberi masukan untuk kita perbaiki. Jadi video ini adalah video untuk pembelajaran, karena masing-masing kita pada saat ini kita belajar mengenai PCR ini kembali. Jadi kita learning by doing. Sebenarnya teknologi PCR ini sudah ada sejak tahun 1980-an ya, sekitar tahun 1983 itu ya, kalau tidak salah ya. Jadi penemunya adalah Carey Bank Mullis ya, Carey Bank Mullis itu penemunya ya mengenai teknologi PCR ini. Tahun 1993, 10 tahun kemudian kalau tidak salah, beliau mendapatkan Nobel ya untuk PCR ini. Jadi PCR ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Mungkin dulu hanya dilakukan untuk penelitian. Sedangkan saat sekarang ini, setelah adanya pandemi COVID ya, nampaknya teknologi PCR ini, pemeriksaan PCR ini menjadi sangat terkenal, dan hampir semua orang berbicara atau mencoba belajar mengenai PCR ini. Adapun untuk pemeriksaan PCR pada pasien-pasien COVID-19 ini ya, yang pertama adalah kita mengambil dulu spesimennya ya. Spesimennya bisa berasal dari nasofaring ya, biasanya nasofaring dan orofaring. Jadi spesimen ini kita ambil, atau spesimen collection, biasanya kita akan memakai dacron ya, seperti ini ya. Ini di dalam satu alat ya. Dalam satu alat ini virus RNA collection kit, di dalamnya sudah ada ITM-nya ya. Kemudian juga sudah ada swab dacronnya ya, di dalam satu alat ya. Ini salah satu merek aja ya, kita ambil ya. Jadi ketika dilakukan pengambilan dengan swab ini ya, dengan dacron ya, kemudian dipatahkan, dimasukkan ke dalam ITM ya, seperti ini ya. Jadi di dalamnya sudah ada
dakronnya ya, yang dimasukkan setelah dilakukan swab ya, dipatahkan kemudian masukkan. Ini PTM-nya ya. Nah, merek yang lain seperti ini ya, yang tutupnya berwarna hijau ya. PTM ini singkatan dari Viral Transport Media. Jadi PTM ini bisa disimpan ya, tahan beberapa lama ya, beberapa hari bila disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius ya, dan bisa tahan sampai seminggu atau lebih ya bila disimpan pada suhu -20 ataupun -70 derajat Celcius. Ini adalah alat yang disebut dengan BSC, Biological Safety Cabinet, atau disingkat dengan BSC ya. Di alatnya ya, BSC ya, Biological Safety Cabinet ya, kelas 2 tipe A2 ya. Yang kita lihat di sini adalah BSC kelas 2 tipe A2 ya. Di dalamnya ya, kita lihat ya, ada alat untuk headblock ya, alat untuk headblock untuk spesimen ya, kemudian ada vortex ya, kemudian di sini juga ada centrifuge biasanya ya, kemudian ini tempat pembuangan sampel yang sudah dipakai ya, kemudian ada hand sanitizer dan juga ada micropipet dan chipnya. Di alat BSC inilah nanti kita akan melakukan ekstraksi sampel ya, jadi sampel yang sudah ada di PTM kita lakukan ekstraksi di alat BSC ini ya. Ini adalah alat laminar airflow ya, tipe vertikal ya. Jadi alat ini kita pakai untuk pencampuran PCR mix ya. Ini kita lihat ada mini centrifuge ya, mini centrifuge ya. Apa bedanya dengan BSC ya? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Di sini kita sedikit menerangkan mengenai laminar airflow atau LAF dan biosafety cabinet atau BSC. Apa perbedaan antara laminar airflow dan biosafety cabinet? Nah, pada gambar ini ya, kita lihat ini adalah gambar mengenai laminar airflow ya. Jadi laminar airflow ini jauh lebih populer di negara kita dibandingkan dengan BSC. Karena memang alat ini lebih dulu ada dibandingkan BSC. Jadi apa perbedaan LAF ini dengan BSC? Nah, LAF ini memberikan perlindungan terhadap produk saja. Produk di sini berarti materi yang sedang dikerjakan ataupun materi yang sedang kita lakukan penelitian. Ya, pada kasus ini adalah
sampel pasien COVID. Jadi bagaimana dengan orang yang mengerjakannya? Orang yang mengerjakannya tidak dilindungi pada alat laminar airflow ini. Mengapa demikian? Nah, sekarang kita lihat prinsip kerja dari laminar airflow. Kita lihat di sini, udara yang masuk, ya, udara yang masuk nih, ya, udara yang masuk, aliran udara masuk dari lingkungan itu ke dalam laminar airflow melalui filter C, ya, melalui filter gambar C ini, ya. Jadi filter di sini biasanya adalah HEPA filter, ya, atau High Efficiency Particulate Air Filter. Nah, ini ya, di udara dari lingkungan kemudian masuk melalui HEPA filter dan didorong oleh adanya blower, ya, blower D ini. Kemudian melewati meja kerja, ya, melewati meja kerja, kemudian akan keluar melalui A, ya, keluar melalui A. Jadi udara yang melewati C, ya, udara yang melewati C ini, ya, adalah udara yang sudah bersih karena sudah disaring dengan HEPA filter. Nah, orang yang bekerja di depan A, ya, biasanya kan ada kerjanya di daerah sini, ya, di depan A ini, ya, tidak dapat perlindungan, ya, sehingga dikatakan LAF hanya melindungi produk atau materi yang dikerjakan, tapi tidak melindungi orang yang bekerja. Ya, jadi kalau kita sampelnya di sini, sampelnya infeksius, ya, maka udara yang di sini yang disaring bersih, tapi setelah ini akan keluar kemudian ke orang yang duduk di sini, ya, pemeriksanya. Jadi LAF ini tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam penelitian dengan mikroorganisme. Jadi pada kasus-kasus untuk COVID, ya, kita lakukan adalah untuk pencampuran daripada PCR mix, ya. Jadi untuk pencampuran zat-zat kimia, ya. Jadi kalau untuk kasus COVID adalah pencampuran daripada PCR mix. Gambar berikut ini merupakan suatu Biological Safety Cabinet atau BSC. BSC ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari safety system atau sistem keamanan di dalam laboratorium, ya. Jadi sistem ini meliputi ruangan, kemudian BSC dan alat perlindungan diri atau APD. Nah, mengapa diperlukan? Ya. Jadi ketika melakukan pemeriksaan sampel-sampel yang infeksius, dalam hal ini adalah sampel pasien COVID, ya, maka penelitian atau pemeriksaan harus tetap dilakukan, namun tidak mengorbankan keselamatan dari pemeriksa maupun lingkungan di sekitar. Jadi pada BSC ini, ya, pada BSC kita lihat di sini, ya, ada 3 komponen yang dilindungi, ya. Yang pertama adalah personel pemeriksanya, kemudian materinya dan lingkungan di sekitar daripada pemeriksaan, ya. Sedangkan pada laminar airflow hanya materi yang diperiksa. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Adapun prinsip kerja daripada BSC adalah seperti berikut. Nah, jadi udara itu masuk, ya, udara kotor masuk melalui bagian depan ini, ya, di mana di sini pemeriksa berada, ya, pemeriksa bekerja di daerah sini, ya, udara masuk, ya, melewati bagian A ini, ya. Kemudian udara kotor dari lingkungan di luar BSC ini
akan melewati bagian bawah ya. Jadi bagian bawah dari meja kerja masuk kemari, kemudian ditarik ke bagian belakang ya. Ditarik ke bagian belakang. Selanjutnya naik ya, selanjutnya akan naik nih, naik ke atas ya. Dan dibagi atas 2 ya. Ya. 1 nanti akan ke lingkungan sekitar, tetapi dia sudah disaring dengan HEPA filter. Jadi lingkungan sekitarnya aman ya. Kemudian satu lagi akan melewati HEPA filter yang di sini ya. Nanti akan masuk ke ruangan yang ada di sini. Jadi udara yang di sini juga sudah melewati HEPA filter. Jadi akan masuk ke area kerja. Nah, tidak ada udara yang keluar ya, seperti pada laminar airflow ya, tidak ada keluar melewati bagian depan ini, sehingga personel yang pemeriksaannya di sini aman. Ya, udara yang di sini juga aman ya. Jadi ada komponen yang terlindungi di sini, baik personilnya, baik materi pemeriksaannya ya, maupun lingkungan sekitar. Jadi materi di sini ya, nah, udara yang ada di sini yang sudah disaring itu tidak berputar-putar di sini ya, dicegah dia akan masuk ke bagian bawah daripada meja pemeriksaan ya, untuk ditarik ke belakang. Itulah kira-kira prinsip kerja dari Biological Safety Cabinet.